terhormat Bapak Dr. Sukerno SPD selaku pembimbing HMTS Pendidikan IPA dan AC dan Program Studi Televisi dan Film. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasipem Bapak Hasan. Yang kami hormati Ibu-Ibu PKK Desa Harjomulyo. Yang kami hormati juga adik-adik mahasiswa yang melaksanakan program ini. Yang saya hormati dan saya banggakan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah senantiasa kita ucapkan ya, bahwa pada hari ini kita diberi nikmat sehat ya, diberikan berkah barokahnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara launching sekolah perempuan perkebunan berbasis potensi alam. Dan selanjutnya marilah kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu saatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, juga adik-adik mahasiswa. Pertama-tama permohonan maaf dari Kepala BP3AKD karena sejak Jumat kemarin ada pergeseran jabatan sehingga untuk saat ini BP3AKD belum ada kepalanya, sehingga kami dari BP3AKD yang ditugaskan untuk mewakili di acara ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada adik-adik mahasiswa, juga Bapak Dr. Sukerno SPD yang melaksanakan program di Desa Harjomulyo. Karena sebenarnya Bapak, Desa Harjomulyo salah satu pilihan kita, desa ramah perempuan dan peduli anak. Salah satunya harus ada sekolah perempuan. Apakah sekolah perempuan itu nanti akan dijelaskan oleh secara rinci kegiatannya oleh adik-adik mahasiswa, atau nanti Mbak Leni ini sekolah perempuan Jember nanti akan berikan sekilas ya Mbak Leni selang pandang sekolah perempuan di Jember yang sudah jalan. Alhamdulillah kalau di Desa Harjomulyo ini sudah dirintis oleh adik-adik kita ya sekolah perempuan, karena dengan sekolah perempuan ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia ya, bahwa para perempuan itu harus menikmati, harus menikmati juga berproses di dalam pembangunan ya. Harus ini sebagai salah satu bentuk pengaruh utamaan gender, di mana perempuan dan laki-laki, disabilitas, lansia semua harus menikmati pembangunan secara adil dan merata. Salah satunya dengan nanti di sekolah perempuan ini ibu-ibu diberikan skill atau keterampilan ya. Keterampilan ini nanti disesuaikan dengan potensi yang ada di Desa Harjomulyo. Penghasil unggulan di desa ini apa Bapak Ibu? Apa Pak Hasan? Macam-macam. Di antaranya kopi, ya, jahe, ya, pepaya, kopi, apalagi pisang. Nah, dari itu semua ibu-ibu semua nanti bisa, seandainya ibu-ibu ya panen. Kalau kopi prosesnya memang setengah ini ya, mungkin sudah bisa semua jadi bubuk kemudian dikemas ekspor. Tapi yang tidak ibu-ibu pikirkan, seandainya ibu-ibu panen jahe berlebihan terus murah, harus diapakan jahe ini? Itu nanti ada ya, bisa dibuat jahe instan ya. Jahe instan kan bisa dikemas dan mempunyai nilai yang tinggi, nilai ekonomi yang tinggi. Jadinya jahe 1 kilo hanya berapa? Jahe 1 kilo berapa Bu? 20.
8.000. Nah, kalau sudah menjadi jahe instan, 1 kilo bisa berapa? Bisa 40.000, bisa 50.000. Nah, itu kan akan meningkatkan ekonomi masyarakat juga dengan keterampilan ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu juga kayak kemarin di daerah Kelungkung banyak penghasil jambu merah. Nah, jambu merah kalau sudah panen raya, nilainya harga jualnya kan murah. Nah, dibuatlah minuman instan seperti Nutrisari itu, minuman instan jambu merah. Ya, demikian pula nanti ibu-ibu apabila panen buah berlimpah, kulitnya itu jangan dibuang, tetapi bisa digunakan ekoenzim. Nanti ada caranya. Ekoenzim itu manfaatnya turunannya akan banyak, bisa dibuat bahan sabun, bisa dibuat untuk bahan karbol, bisa dibuat untuk bahan sampo, sehingga panjenengan semua sampo, sabun sudah tidak beli lagi, kan juga menghemat pengeluaran keluarga. Selain itu, kalau panjenengan bisa memproduksi dalam jumlah besar, akan bisa menambah pendapatan keluarga. Nah, maksudnya pemerintah itu di situ, ya. Jadi selain itu, ya, panjenengan semua ibu-ibu itu nanti di sekolah perempuan ini juga diajarkan bagaimana merencanakan, berproses dalam pembangunan, ya. Merencanakan, ikut musrenbang di desa harus ada, ya. Juga ibu-ibu harus berani dalam menyampaikan apa yang dibutuhkan, ya. Para perempuan di desa ini apa nanti disampaikan di musrenbang desa, ya. Selain itu juga ibu-ibu juga yang mempunyai ini tinggi organisasi, ya, bisa ibu menyalonkan DPR. Kenapa? Sekolah perempuan ini harus ada karena keterlibatan perempuan itu dalam proses pembangunan masih rendah. Jadi untuk meningkatkan itu didirikanlah sekolah-sekolah perempuan agar panjenengan mau berproses dalam proses pembangunan, sehingga jenengan-jenengan para ibu-ibu ini merasakan, jadi merasakan pembangunan yang adil dan merata. Saya kira cukup itu aja. Nanti Mbak Rani mungkin akan menambahkan bagaimana sekolah perempuan yang sudah ada di Kendal. Yang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Desa Harjomulyo kepada Bapak Kartono atau yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pembimbing dari Universitas Jember dan juga dari Dinas BPT Bakabi Kabupaten Jember, dan juga ibu-ibu PKK yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi siang hari ini kita berkumpul bertatap muka dalam acara yaitu Sekolah Perempuan Perkebunan Berbasis Potensi Alam. Mohon maaf sebelumnya sekiranya Bapak Kades menghadiri di acara pagi hari ini. Kami di sini sebenarnya PLT Kepala Dusun Sumberwadung, yang mana pada kemarin Bapak Kepala Dusun Sumberwadung meninggal. Jadi kami ditugaskan untuk menjadi PLT Kepala Dusun Sumberwadung. Salam salam serta tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau kita bisa bertatap muka di pagi siang hari ini. Mohon maaf kepada semuanya karena kami hanya sebatas ibaratnya ban serep kurang pas bagi jenengan semua. Mohon maaf karena yang ban biasanya masa hadir di kantor, kami cuma ban serep sebenarnya. Ya, mohon maaf sebenarnya. Mengingat pada pagi siang hari ini, mudah-mudahan
acara dari hari ini sampai selesai diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak bosan-bosannya untuk menghadiri pembelajaran sampai 4 bulan, tapi diambil dalam 1 minggu 3 kali ya acaranya. Oh iya, itu sekedar pemahaman kami. Waktu kemarin kami izin ke Bapak ADM, Bapak. Kemarin kami dengan adik-adik KKN izin ke Bapak ADM untuk melakukan acara pagi ini sampai dengan selesai. Itu pesan dari Bapak Kades, mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat bagi masyarakat Desa Harjomulyo tentunya, dan juga khususnya seluruh masyarakat bisa memanfaatkan pelatihan yang ada di Dusun Sumberwaduh. Sementara dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Memasuki pada inti acara pada kegiatan hari ini, yaitu launching program Sekolah Perempuan Perkebunan yang disimbolisasikan dengan pemotongan pita sekaligus penandatanganan komitmen kepada Ketua PK Ormawa 2023 Gloria Sagita Harinisa, dosen pembimbing Bapak Dr. Supeno SPD MSI, Kepala Desa Harjomulyo Bapak Kartono atau yang mewakili, DP3 KB atau yang mewakili dipersilahkan untuk mendekat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen oleh DP3 KB dan Desa sebagai bentuk kerjasama program Sekolah Perempuan Perkebunan. Memasuki acara berikutnya, yakni pemaparan presentasi yang akan dipandu langsung oleh Saudari Gloria Sagita Harinisa, dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan juga saudara semuanya. Jadi ibu-ibu, jadi di sini saya selaku perwakilan dari tim pelaksana. Nah, jadi singkatnya ibu-ibu, nantinya kami akan melaksanakan program di Desa Harjomulyo. Nah, programnya ini apa ibu-ibu? Programnya adalah Sekolah Perempuan Perkebunan. Nah, jadi di sini nantinya di Sekolah Perempuan Perkebunan ini ibu-ibu akan diadakan pelatihan seperti itu. Pelatihannya itu ada yang pertama ada pelatihan buta aksara bagi ibu-ibu yang ada di Desa Harjomulyo ini yang mungkin belum bisa membaca. Seperti itu. Nah, nanti kami di sini akan memberikan pelatihan supaya ibu-ibu di sini minimal bisa membaca. Seperti itu, mungkin bagi ibu-ibu yang belum dapat membaca. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan ada pelatihan juga, pelatihannya itu membuat produk ibu-ibu. Produknya itu yang pertama ada EcoPrint. Nah, mungkin sebentar. Ya. Kami di sini membawa contoh produknya, nanti pelatihannya seperti apa ibu-ibu. Nah, jadi ini namanya EcoPrint. EcoPrint ini dia dibuat dari daun-daun yang mungkin di sini biasanya dibuang di sampah. Kan di sini banyak pohon pepaya ya. Nah, jadi kalau biasanya daun pepaya itu kan dibuang. Nah, di sini untuk EcoPrint ini ibu-ibu, nanti daun pepayanya ini dicetak menjadi seperti ini.
Yes. Jadi kalau misal udah jadi seperti ini ibu-ibu, nanti kan daun pepayanya bisa memiliki nilai jual seperti itu. Nah, nanti rencananya tas ini nanti akan kami jual. Nah, selain dari tas ini juga bisa dicetak menjadi kerudung, menjadi kain seperti ini, ataupun bisa menjadi sarung bantal seperti itu. Ini contohnya ibu-ibu ya. Nah, ini cara pembuatannya itu di ketok-ketok ibu-ibu. Cara pembuatan ekoprinya ya mungkin ya. Mungkin yang belakang belum ya bisa lihat ya ibu. Ini tuh dari daun ibu diketok-ketok di kainnya. Ya, ngetan. Jadi rencananya kami akan membuat pelatihan seperti ini. Ya, ngetan. Dibuat tas, dibuat kerudung, ngetan. Ya. Ini dari daun semua ibu. Ya, dikotok-kotok gitu. Ya. Ini untuk pelatihan yang pertama. Lalu ada pelatihan lagi, kita akan membuat yang namanya lilin aromaterapi. Jadi di sini kami ada contoh. Jadi ibu-ibu, nanti kita juga akan membuat lilin aromaterapi. Di sini juga banyak ya ibu-ibu untuk yang menanam biji kopi ya. Tanaman kopi banyak ya. Nah, nantinya ibu-ibu ini itu dibuat dari apa itu namanya? Ampas kopi dulu, yes, ampas kopi. Nah ini nanti lilinnya dicampur dengan ampas kopi. Nah nanti kalau sudah jadi seperti ini ibu-ibu, dibakar nanti aromanya seperti kopi. Ngoten. Yes, ini apa ini bu? Contohnya, gitu. Ini pelatihan yang kedua. Lalu ada pelatihan ketiga itu nanti kami nanti ibu-ibu akan dilatih untuk membuat tas pelepas pisang. Yes. Biasanya pelepasnya dibuang ibu-ibu. Yes. Nah jadi nanti pelepasnya itu dikeringkan, lalu dikeringkan nanti dianyam menjadi tas seperti itu ibu-ibu. Nah, sebentar. Yes. Jadi dari hasil pelatihan ini nanti kan akan ada produk yang dihasilkan dari ibu-ibu itu. Nah, nanti ibu-ibu produk-produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu ini nanti akan kami bantu untuk penjualannya seperti itu. Nah, nanti kan dibantu juga dari dinas DP3AKB yang akan memberikan yang akan menjadi mentor gitu untuk ibu-ibu. Lalu kami juga akan bekerjasama dengan dinas UMKM. Itu untuk pemasaran produknya ibu-ibu seperti itu. Nah, kami ibu-ibu rencananya akan melaksanakan pelatihan di sekitar tanggal 21 sampai tanggal 24. Jadi ibu-ibu sudah disepakati nanti tanggal 24 jam 10 pagi kita akan mulai adakan pelatihan ekoprint tadi. Seperti itu, nah nanti dibantu juga oleh Dinas Perempuan Perkebunan seperti itu. Nah untuk tempatnya nanti kurang lebih sepertinya di sini ya untuk pelaksanaannya di Brak saja supaya ibu-ibunya juga bisa tahu kan lokasinya juga luas seperti itu. Untuk bahan-bahannya nanti dari kami ibu-ibu yang menyediakan. Seperti itu. Jadi ibu-ibunya tinggal datang untuk pelatihan seperti itu. Ya, tadi ada masalah ibu kalau semisal di sini ibu-ibunya punya kerudung atau punya kain yang mungkin kainnya putih polos gitu pengen dicetak ekoprint seperti tadi ya boleh dibawa ibu-ibu seperti itu. Ya. Tapi nanti dari kami juga ada kain dan juga menyediakan bahan-bahannya seperti itu. Oke, mungkin ibu-ibu di sini ada tambahan dari pengurus sekolah perempuan di Jember ibu. Mungkin dari yang mau silakan. Baik, selamat pagi ibu-ibu. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Superno, Dr. Superno. Alhamdulillah Ibu PKK juga terima kasih telah hadir. Di sini saya berdiri mewakili sekolah perempuan yang ada di Jember yang sudah berdiri. Kebetulan saya senang sekali sekolah perempuan perkebunan berbasis potensi alam ini hadir, dan salah satunya yang menginisiasi adalah teman-teman dari UNED juga. Saya mau memaparkan sedikit aja gambaran tentang sekolah perempuan yang ada di Jember itu bagaimana. Untuk sekolah perempuan yang kita bangun sendiri itu sama keresahannya itu terkait
pemberdayaan yang tadinya sama, terus habis itu terkait intelektualitas, moralitas dan kemajuan yang kita perempuan itu harus ikut mengejar gitu. Nah, banyak sekali acara yang kita lakukan, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, salah satunya ekoprint kita juga punya. Alhamdulillah ekoprintnya sekarang sudah masuk ke marketplace, sudah bisa berbentuk tas yang harganya bisa sampai 300 sampai 600 ribu. Ekoprint seperti ini Bu, punya teman-teman sekolah perempuan Jember, tapi itu sudah dimodifikasi menjadi tas yang cukup bagus, sudah proper, sudah dijahit, itu harganya bisa mencapai 600 ribu, 300 ribu begitu. Jadi luar biasa sekali, nanti boleh teman-teman dari sekolah perempuan perkebunan ini berkolaborasi dengan sekolah perempuan Jember dan bersinergi dengan BP3 AKB untuk mengembangkan ekoprint. Ini bagus sekali. Nah, di sekolah perempuan juga banyak kegiatannya. Kegiatannya itu yang pertama kita pasti ada grup diskusi. Jadi perkumpulan-perkumpulan seperti ini kita sering lakukan. Untuk apa? Untuk sharing Bu. Apa aja sih potensi di desa kita gitu. Apa yang perlu dikembangkan dan bisa dikembangkan. Apa yang perlu kita pelajari bersama terkait perkembangan desa gitu. Diskusi, forum diskusi itu sering kita lakukan gitu. Nah, yang kedua apresiasi film. Apresiasi film ini kebetulan ini juga ada dari program studi televisi dan film, luar biasa sekali. Apresiasi film itu biasa kita buat setelah teman-teman berhasil melakukan sesuatu atau mungkin ada dari ibu-ibu yang menginspirasi seperti ekoprint yang penjualannya sudah luar biasa. Nanti kita buatkan seperti semi dokumenter terkait kesuksesannya bagaimana, itu untuk memotivasi ibu-ibu yang lain bahwa apa, meskipun kita ibu rumah tangga, kita bisa juga jadi sukses. Kita bisa berpenghasilan jutaan rupiah, bisa. Betul. Yang ketiga, kegiatan kita juga ada bedah buku, ya. Meskipun kita ibu-ibu, kita tetap harus belajar. Nah, teman-teman tadi juga ada program yang luar biasa ya terkait Buta Aksara. Itu mungkin menjadi salah satu langkah awal yang sangat bagus menurut saya. Agar suatu saat nanti mungkin sudah bukan lagi program Buta Aksara, tapi nanti bisa bedah buku. Jadi harapannya ibu-ibu yang ada di sini dan juga kita semua bisa berkembang ke pesat itu. Jadi kemudian praktik ya, praktiknya ada banyak. Teman-teman sekolah perempuan Jember ada banyak kelasnya, jadi kita terkadang praktik tata boga. Mungkin ibu-ibu ada yang pintar masak. Nah, produk kopi itu banyak sekali bisa diturunkan dalam produk unggulan yang lain. Jadi saya dulu pernah KKN juga di Bondowoso, kebetulan kopi juga konsernya di daerah Sumberwulingin. Orang-orang Bondowoso itu sudah bisa bikin bakaran kopi. Jadi bikin ayam, bumbunya ada kopinya. Unik memang, tapi itu enak. Nanti mungkin bisa diinisiasi. Kopi juga bisa jadi lulur. Sekarang produk kecantikan tuh marak Bu. Siapa yang nggak mau jadi cantik putih glowing? Produk kopi itu bisa jadi lulur. Ampas kopi yang tidak terpakai itu bisa dijadikan lulur. Dicampur dengan tepung beras itu nanti jadi lulur. Dicampur dengan madu boleh. Dulu saya dan teman-teman mengembangkan produk turunan itu juga untuk pengembangan produk kopi di daerah Sumberwulingin. Kebetulan waktu itu disponsori sama Astra. Nah, untuk lilin ini juga sangat bagus. Inisiasi dari teman-teman terkait lilin. Menurut saya cuma tinggal nanti pelatihan dan packagingnya. Setelah itu saya harap teman-teman tetap menggandeng ya ibu-ibu sampai ke bukan cuma pembuatan produk Mbak, tapi sampai ke penjualannya. Nanti tetap digandeng. Jadi nggak cuma bisa bikin produk, kita juga bisa membukakan jalan untuk ibu-ibu menjual produknya kemana. Mungkin nanti bisa dititipkan ke toko-toko boleh, atau mungkin bisa sampai ke marketplace,
Shopee, TikTok, Live itu boleh. Bahkan kalau bisa kita bisa sampai impor ya bisa kok kita Bu. Produk kopi itu juga banyak ya. Waktu itu saya bikin sabun kopi. Ibu-ibu, kopi itu luar biasa sekali, manfaatnya itu banyak. Anti-inflamasi, untuk kecantikan banyak sekali manfaatnya kopi. Jadi kopi bisa dijadikan sabun. Nanti untuk proses pembuatannya mungkin ini yang pendidikan IPA, saya nggak tahu ini konsepnya gimana. Teman-teman yang IPA mungkin bisa lebih paham, bisa belajar terkait pembuatan produk seperti sabun kopi itu boleh, packagingnya itu boleh. Setelah itu kita di Sekolah Perempuan Jember juga sudah merambah ke tata rias gitu. Karena di Jember Kota tidak punya kebun, jauh kebunnya, jadi untuk pengembangan kebun, pengembangan berbasis potensi alam itu kita sedikit karena di sana kota metropolitan. Jadinya prakteknya apa? Tata rias. Terakhir kemarin kita bikin apa? Kuku, nail art, pelatihan nail art sudah berambah ke sana. Selain tata rias juga pemanfaatan limbah pohon, bikin anyaman seperti itu boleh. Nah, ibu-ibu di sini sangat diuntungkan loh dengan potensi alamnya luar biasa. Potensi alamnya di sini luar biasa. Ada apa aja yang tadi enggak? Kopi, pisang bisa dijadikan keripik. Tapi yang laku di kota itu keripik pisang rasa coklat Bu. Jadi nggak cuma keripik pisang manis sama asin, dikasih rasa-rasa. Bubuk coklat itu ditambah sama gula bubuk. Setelah digoreng, ditambah gula bubuk dan bubuk coklat. Itu di Indomaret harganya 17.200 gram. Boleh nanti teman-teman diajarkan ke sana. Nah, Sekolah Perempuan Jember juga sudah membawai ada UMKM, ada PK juga kita perempuan kepala keluarga yang teman-teman kebetulan alhamdulillah produktif sekali. Terus di Sekolah Perempuan Jember juga sudah ada yang terbaru ya, kita bikin tim advokasi terkait kekerasan seksual. Kita bersinergi dengan BP3AKB. Mungkin nanti Sekolah Perempuan Perkebunan ini bukan cuma pemberdayaan terkait perempuan, tapi bisa membantu ibu-ibu yang punya masalah dengan KDRT atau kekerasan terhadap anak ya. Kita harus concern juga di sana, karena sekolah perempuan yang kita inisiasi itu juga mempelajari banyak hal. Yang pertama, selain pemberdayaan terkait ekonomi, bidang ekonomi, yang kedua kita juga mengadvokasi atau pendampingan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan ya. Kita rawan sekali dipukul. Nah, pendampingannya banyak. Jadi terkait kekerasan seksual, yang pertama kita belajar tentang sex education terkait jadi penting sekali untuk mengajarkan anak terkait sex education, itu yang pertama. Yang kedua, self defense. Self defense itu bela diri Bu, pertahanan diri. Jadi kita nggak pencak silat gitu, enggak. Cuman kalau misalnya kita mau dipukul, kita bisa membela diri. Nanti itu diajari. Nah, di Sekolah Perempuan Jember juga belajar ke sana juga. Jadi biasanya yang menjadi pemberi materi itu terkait self defense, terkait seperti karate gitu, tapi bukan karate, cuman untuk pertahanan diri. Jadi kalau misal nih ibu suaminya marah-marah mau ditampar, bisa dipegang tangannya suaminya. Nah, itu kita diajari Bu. Di Sekolah Perempuan Jember kita diajari. Bisa. Nah, begitu. Selanjutnya kita juga ada social school ya, pemberdayaan terhadap anak-anak juga. Kita mengajarkan parenting juga terhadap ibu-ibu, bagaimana caranya bikin anak makan yang banyak. Anak nggak suka makan apa, nanti
ada itu kelasnya. Kita juga bikin kelas itu juga. Mungkin nanti sekolah perempuan perkebunan ini juga bisa merambah ke sana. Jadi bagaimana anak kan biasanya malas makan sayur susah sekali. Nah, kita tuh bervariasi di sana. Misal sayurnya diapain? Misal kayak brokoli, kita bikin brokoli goreng atau snack-snack brokoli. Jadi bikin snack-snack dari sayur. Kita juga belajar itu juga, gitu. Buat apa? Biar anaknya nanti tidak kurang gizi, tidak stunting, gitu. Selain itu, ya masih banyak lagi kata rias dan lain-lain. Kita juga sering mengadakan bazar. Kalau misalnya ada acara besar dan acara-acara yang produktif untuk UMKM, selalu kita dihubungi, kita selalu buka stand untuk UMKM kita. Kita kadang berjualan di Lipo juga, di mana-mana. Nanti mungkin harapannya ibu-ibu yang ada di sini bisa sampai sebesar itu, dan saya harap teman-teman bisa membimbing ibu-ibu lebih dari ini dan merambah ke lebih banyak hal selain cuma pemberdayaan terkait bidang ekonomi, juga kesehatan jasmani dan rohani. Kita juga ada kesehatan rohani. Kita punya psikolog di Sekolah Perempuan Jember untuk pendampingan terkait kekerasan, ya. Untuk pendampingan terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita punya psikolog juga, gitu. Kadang psikolog juga ngajari tentang parenting juga. Gimana sih caranya marah-marah ke anak, gitu. Ada juga caranya. Tapi kalau anaknya nakal, biasanya langsung bilang itu nggak boleh. Tapi saya belum punya anak, jadi saya nggak tahu. Ya, itu saja ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua tetap berdaya, semoga kita semakin maju, semoga perempuan-perempuan di Indonesia semakin luar biasa, dan semoga nanti Sekolah Perempuan Perkebunan Berbasis Potensi Alam sangat memiliki manfaat yang besar ya di desa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Untuk yang selanjutnya sesi dokumentasi. Monggo untuk ibu-ibu semuanya bisa maju ke depan untuk dokumentasi terlebih dahulu.